OPM tantang TNI. Ini yang harus dihadapi, bukan pesantren. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengingatkan kembali siapa musuh yang mesti dihadapi Indonesia ini. Hal tersebut disampaikannya di akun Twitter, merespon artikel berita tentang organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam artikel ini disebutkan bahwa OPM mengibarkan bendera bintang kejora dan menantang TNI untuk melanjutkan perang di tahun 2022. Ini yang harus dihadapi, bukan sibuk urusan pesantren dan zikir, cuit Fadlizon pada Senin 3 Januari. Seperti diketahui, belum lama ini sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Danrem 061 Surya Kencana Brigadir Jenderal TNI Ahmad Fauzi mendatangi rumah yang juga pondok pesantren Habib Bahar bin Smith. Di sana keduanya akhirnya berdebat. Ahmad Fauzi meminta Habib Bahar menjaga suasana kondusif sambil mengingatkan agar memenuhi panggilan Polda Jabar. Habib Bahar juga sempat menyinggung pernyataan Kasat Dudung soal agama yang dianggapnya keliru. Fadlizon mengatakan bahwa tindakan Ahmad Fauzi itu sudah offside, melampaui wewenangnya sebagai Danrem, jelas telah melewati batas, tweet Fadlizon Sabtu 1 Januari. Politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan tindakan yang dilakukan Danrem 061 Surya Kencana dengan mendatangi pondok pesantren Habib Bahar. Seharusnya aparat TNI bisa memahami tupoksinya, jelas Fadlizon. Sementara pengamat politik Refli Harun mengatakan, bila dibiarkan, tindakan Brigjen Ahmad Fauzi bisa mengembalikan masuknya TNI ke ranah politik sipil. Hal ini kembali mengingatkannya pada masa Orde Baru. Sekali TNI masuk ranah politik, masa susah bagi kita untuk menariknya keluar lagi. Pengalaman buruk kita pada era Orde Baru menunjukkan negara ini sangat mencekam, salah satunya karena kita tidak bebas untuk berbicara. TNI atau ABRI pada saat itu bertugas sebagai benteng penguasa, tutur Refli Harun dalam video di saluran YouTube miliknya pada Minggu 2 Januari. Refli Harun mengatakan, pada masa itu, masyarakat diliputi suasana ketakutan karena setiap kritik kepada penguasa langsung ditindak aparat TNI. Hal inilah yang dicegah agar tidak kembali ketika gelombang reformasi bergulir pada 1998. Kita tidak ingin TNI mendatangi warga sipil dan menakut-nakutinya, jelas Refli Harun. Wah, mengerikan. Kibarkan bintang kejora. OPM tantang TNI Polri lanjut perang di tahun 2022. TNI jangan sibuk datangi Habib Bahar. Ini jelas tantangan teroris yang telah melawan NKRI. Gelora.co, kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengaku melakukan pengibaran bendera bintang kejora di 3 lokasi pada 1 Januari 2022. Juru bicara KKB, Sebi Samun, menyatakan bahwa 3 lokasi pengibaran bendera itu dilakukan di Kabupaten Intan Jaya. Pengibaran itu juga dilakukan oleh pasukan TPNPB yang dipimpin Komandan Operasi TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya de la Sebi. Pasukannya juga mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengundang TNI Polri bahwa siap melanjutkan perang di tahun 2022.
Sementara TNI disarankan untuk fokus menangani gerakan separatis kelompok kriminal bersenjata di Papua dibanding mendatangi Habib Bahar bin Smith dan mempersoalkan yang bukan urusannya. Begitulah saran Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi kedatangan pihak TNI ke kediaman Habib Bahar beberapa hari lalu. Kembali soal pengibaran bendera. Yang pimpin pengibaran bendera bangsa Papua yaitu Bintang Fajar ialah Ruben Kobogau, One Kobogau, Enos Tipagau, Abene Kobogau, dan Undius Kogaya, Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya, jelas Sebi kepada era.id melalui pesan singkat pada Minggu 2 Januari. Undius Kogaya, kata Sebi, juga mengeluarkan pesan bahwa pada tahun 2022 pasukannya akan memperluas daerah operasi TPNPB. Saya dan pasukan saya memperluas daerah operasi perang TPNPB dan saya minta kodap-kodap lain dari 34 kodap Sorong sampai Merauke, jelas Sebi. Dia pun menyatakan Undius Kogoya menambahkan akan tetap melawan TNI Polri. Pasukan teroris, yaitu TNI Polri, silahkan datang dan kami siap layani Anda, jelas Sebi. Seharusnya TNI dan TNI AD perlu introspeksi dan tidak perlu reaksi berlebihan. Kan soal Jenderal Balehu, kan memang publik lihat soal penertiban Balehu oleh Pangdam Jaya, kata Muslim. Menurut Presidium Aliansi Rakyat Menggugat ARM ini, kritikan yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith merupakan hal yang wajar di dalam demokrasi dan tidak ada unsur kebencian. Malah kalau dicermati, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith justru bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Dan semestinya, TNI dan TNI AD lebih fokus tangani gerakan-gerakan separatis OPM di Papua lebih cermat lagi, dan bukan mendatangi kediaman Habib Bahar seperti beberapa hari lalu itu. Itu patut dipertanyakan dan disayangkan, pungkas Muslim. Sementara diberitakan terpisah, persaudaraan alumni PA212 mengaku menyayangkan dan prihatin atas sikap oknum TNI yang menyambangi pondok pesantren Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu. Menurut Selamat, oknum TNI yang mendatangi Habib Bahar dianggap tidak sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai Jenderal TNI. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamumin juga menilai bahwa petinggi TNI yang menggeruduk pondok pesantren Tajul Alawin pimpinan Habib Bahar bin Smith merupakan suatu tindakan yang sangat keliru dan melanggar 8 wajib TNI terhadap rakyat. Novel berpendapat seharusnya Brigjen Ahmad Fauzi harus dicopot dari jabatannya. Bukan didukung atau dibela oleh para petingginya juga rezim ini, atau juga malah dinaikkan pangkatnya secara cepat nantinya seperti Jenderal Dudung yang membuat kegaduhan, ujar Novel. Menurutnya, ulah yang dilakukan Jenderal Dudung membuat Brigjen Ahmad Fauzi diduga iri dengan cara cepat agar naik pangkat seperti Dudung sebelumnya.